Paus Fransiskus dan warisannya. Bab 1 Dubia, surat-surat yang diabaikan. Fransiskus adalah seorang paus yang populer. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya telah ia tinggalkan untuk gereja? Apakah ia memperkuat iman? Apakah ia memperjelas doktrin? Apakah ia mempersatukan umat Katolik? Atau malah menabur kebingungan, perpecahan, dan relativisme? Dan sekarang, seluruh dunia memandang Leo XIV, paus yang baru, sebuah kepausan yang dimulai. Akankah ia mampu mengelola warisan ini? Menata kembali keadaan? Mengembalikan kejelasan yang hilang? Tantangan yang harus ia hadapi sangatlah besar. Paus Leo XIV dan warisan Fransiskus bukanlah serial yang ditujukan untuk menyerang siapapun. Ini adalah analisis yang serius, tulus, dan mendesak tentang tantangan yang ditinggalkan oleh salah satu kepausan paling kontroversial dalam sejarah baru-baru ini. Karena ketika seorang paus meninggal, pengaruhnya tidak mati bersamanya. Dan paus yang baru tidak memulai dari nol. Ia mewarisi keputusan, dokumen, keheningan, dan krisis terbuka yang masih menuntut jawaban. Serial ini bertujuan untuk memahami gereja seperti apa yang diterima Leo XIV, dan yang terpenting, gereja seperti apa yang harus ia bangun kembali. Bab pertama, Dubia, surat-surat yang diabaikan dan luka yang tidak dapat sembuh tanpa kebenaran. Pada tahun 2016, 4 kardinal, Caffarra, Meissner, Brandmüller dan Burke mengajukan 5 pertanyaan yang disebut Dubia kepada Paus Fransiskus. Bukan provokasi, melainkan pertanyaan serius dan penuh hormat tentang poin-poin kunci doktrin yang muncul dari kebingungan yang diciptakan oleh nasihat apostolik Amoris Laetitia, terutama tentang masalah komuni bagi mereka yang bercerai dan menikah lagi. Dubia tidak meminta pendapat, hanya jawaban yang jelas, ya atau tidak. Apakah doktrin tradisional masih berlaku atau telah digantikan? Tapi, yang paling mengejutkan bukanlah pertanyaannya, melainkan keheningan. Fransiskus tidak pernah menjawab. Tidak sepatah kata pun, tidak juga dengan isyarat. Dan kekosongan itu membuka jalan bagi kebingungan. Setiap uskup mulai menafsirkan dengan caranya sendiri. Seiring waktu, kardinal lain seperti Zen, Müller, dan Sarah mengajukan dubia baru tentang isu-isu seperti pemberkatan pasangan sesama jenis atau peran perempuan. Namun, hening. Hari ini, sejarah melihat ke arah Roma. Fransiskus telah meninggal, dan Leo XIV mewarisi perpecahan ini. Menjawab dubia ini bukanlah melihat ke masa lalu, melainkan menyembuhkan masa kini dan melindungi masa depan. Umat beriman harus tahu apakah sakramen-sakramen masih seperti yang ditetapkan Kristus, atau apakah itu tergantung pada masing-masing keuskupan. Dan para imam pantas untuk tahu apakah mereka menyalurkan rahmat atau hanya mengulangi rumus-rumus kosong.